Halo sobat semuanya, kali ini kita melihat menganalisis bagaimana penyebab di mana timnas Indonesia senior bisa kalah dengan timnas Irak di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berikut ada beberapa penyebab timnas Indonesia bisa kalah. Salah satunya diantaranya timnas Indonesia di sini kita kalah 1-5 dari Irak. Ya, Garuda Muda baru saja menang kekalahan memalukan saat tampil di Basra International Stadium Irak pada laga perdana Grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut telah berlangsung pada Kamis lalu 16 November 2023. Sejak awal timnas Indonesia benar-benar terkurung oleh serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh timnas Irak. Namun setidaknya di babak pertama skor masih 1-2. Lalu dilanjutkan babak kedua merupakan mimpi buruk bagi timnas Indonesia. Mengapa? Karena di sini kiper Nadeo Argawinata memungut bola sebanyak 3 kali di babak kedua tersebut. Sementara untuk timnas Indonesia justru tak bisa menambah gol. Alhasil di sini timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak. Hasil itu juga membuat timnas Indonesia berada di dasar klasmen grup F, sementara Irak justru nyaman di puncaknya. Lantas, apa sih penyebab timnas Indonesia itu begitu hancur di laga saat menghadapi Irak? Berikut 5 penyebab timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, fakta yang kelima yakni hadirnya 64.000 pendukung Irak. Wah, ternyata di sini pendukung Irak cukup banyak. Kehadiran puluhan ribu supporter Irak tampaknya membuat para penggawa timnas Indonesia kena mental, sebab para penggawa Garuda tak bermain tenang seperti biasanya. Sebut saja sosok Jordi Amat saja sampai membuat kesalahan dan mencetak gol bunuh diri. Ya, tentu ini merupakan mimpi buruk bagi Jordi Amat. Setidaknya ada 64.000 lebih penonton yang hadir langsung di Basra Internasional. Di urutan keempat, yakni penyebab lainnya kerap salah passing. Tentunya di sini seharusnya permasalahan salah passing tak terlihat di timnas Indonesia senior. Namun di sini kenyataannya banyak sekali peluang yang gagal dimanfaatkan. Banyak juga momentum hilang karena pemain timnas Indonesia salah memberikan umpan. Tentu dampak dari salah satu umpan itu adalah Irak jadi lebih sering menguasai bola dan menyerang lini pertahanan Garuda. Ya, tentunya di sini kita nanti bisa mengevaluasi dan juga melihat kembali. Di sini di urutan ketiga penyebab lainnya adalah lini depan yang tumpul. Bagaimana tidak, di sini timnas Indonesia baru bisa mencetak gol di akhir babak pertama setelah Sintayong memutuskan mengganti Dimas Derajat dengan Rafael Struijk di menit 39. Masuknya pemain asal ADO Den Haag tersebut membuat perubahan. Bahkan ia menjadi penyumbang assist dalam gol yang dicetak Seni Patinama. Kemudian di sini Dimas Derajat terlihat tak bisa berbuat banyak di babak pertama. Namun hadirnya Rafael Struijk ini di babak kedua juga nyatanya tak bisa memberikan banyak kontribusi. Ya, tentunya di sini banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Di urutan kedua, kurangnya kreativitas di lini tengah. Ya, tentu saja di sini di lini depan tumpul juga karena para pemain tengah yang gagal mengalirkan bola kepada para striker. Ya, tentu yang harus disalahkan adalah kok Mars Klok, Adam Ali dan juga Rizky Kambuaya yang bertugas menjadi gelandang sejak menit pertama. Tidak heran Sintayong menarik ketiga pemain tersebut di babak kedua, namun nyatanya pergantian pemain pun tak mengubah minimnya kreativitas lini tengah skuad Garuda. Ya, tentunya faktor-faktor tersebut membuat selaku Sintayong harus merubah pola permainan dan juga lebih mematangkan lagi para timnasnya nanti. Semoga saja kita mendoakan nanti di laga timnas Indonesia selanjutnya versus Filipina dapat menorehkan hasil lebih baik.
Ya, lantas bagaimana menurut kalian tentang hal tersebut? Silahkan tulis pendapat dan komentar kalian di video ini.